Shema guys. Ketemu lagi sama saya tentunya di channel kita tercinta apa? Song Vlog ya kan. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu channelnya. Karena apa? Karena biar cuan. Oke guys, jadi ketemu lagi di konten kita ini podcast TKI-nya Polandia kita. Kali ini kita kedatangan tamu tidak jauh terkenal, ya. tamu yang tadi undang, Ya betul. yang tidak terkenal, tapi mencoba untuk terkenal. Tapi teman-teman kayaknya udah pada kenal sih sama sosok yang satu ini ya kan. Karena dia ini teman satu angkatan saya dulu waktu berangkat gitu. Namanya siapa? Tolong dikenalin, Pak. Oh, kalau nama KTP-nya sih panggil Indra aja deh. Indra ya? Ya, itu di KTP, di akte juga namanya itu. Tapi dari lahir itu namanya. Iya, nggak ada perubahan atau edit-editan ya. Oh. Karena kita bicara kejujuran aja. Terus Pak Indra ini dari mana? Ngomong-ngomong. Dari tadi atau dari kemarin? Sebenarnya kedatangan saya ini aslinya memang ya tidak diundang ya. Tidak. Boleh duduk di sini diwawancara gitu. Ini jauh-jauh, maksudnya asalnya dari Jakarta kah? Tanah kelahiran saya. Iya. Di mana itu? Saya berasal dari Jawa Tengah nih. Oh, Jawa Tengah. Mungkin orang Ngapak mungkin tahu kalau kota Tegal itu posisinya di mana, mungkin Anda tahu. Kalau Tegal itu makanan khasnya apa sih? Oh, banyak Mas. Contohnya? Contohnya sate Tegal Mas itu. Sate bukan dari Padang khasnya. Kok lu? Ya itu masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing. Bener guys kayak gitu. Ini identitasnya sendiri-sendiri. Tapi yang terkenal di situ ya sate itu. Nah, itu sate yang terbuat dari kambing muda ya, dengan sambal kecap. Enak tuh. Enak banget sih ya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata Mas. Udah berapa tahun nggak makan itu kira-kira? Lama ya? Udah saya di sini udah setahun lebih ya, setahun setengah ini nggak makanan. Jadi langsung kembali aja ke topik pembicaraan kita yaitu mengenai proses semua segala macam. Karena di konten ini kita akan membahas dari awal mula prosesnya, terus terbang, terus segala macam pengurusannya itu seperti apa. Jadi langsung aja kita tanyain ya guys ya. Jadi gini, saya manggilnya Mas, Pak atau Om. Ya terserah Anda saja lah, Ya, terserah sampai. Bung aja ya. Tapi Jadi untuk keakraban ya panggil Mas apa juga nggak apa-apa. oh, Mas aja ya. Jadi Mas Indra ini dari Tegal dan jadi gini, pertanyaan pertama, kenapa nih memilih negara Polandia untuk bekerja gitu? Kenapa? Bila ditanya kenapa, sebenarnya nggak kenapa-napa sih ya. Enggak kenapa. Loh, kok kenapa? Kan banyak pilihan tuh kayak Jepang, Korea, Taiwan. Sebetulnya waktu proses itu kita udah ngurus ke beberapa negara selain Polandia. Tapi kebetulan waktu itu tahun 2019 awal itu COVID sedang Merajalela. Jadi ya otomatis beberapa negara memang ditutup ya untuk kita membuat para WNI untuk masuk gitu ya. Untuk masuk ke negaranya. Ya, kayaknya negara itu juga antisipasi juga sih. Bagus memang. Cuman Polandia doang yang buka berarti. Buka. Berarti itulah tadi ya, karena tutup itu. Tapi tujuan awalnya bukan ke sini sebenarnya. Sebenarnya bukan ke sini, tapi ya apa boleh buat, mungkin rezeki kita semua ya teman-teman yang mau ke sini mungkin rezekinya di Polandia atau di mana. Jadi gitu guys. Terus awal prosesnya Pak itu tahun berapa dan berapa lama itu tuh sebenarnya? Untuk proses pertama itu sekitar tahun 2019 bulan Oktober itu. 2019 Oktober. Terus di LPK berapa bulan? Di LPK untuk pertama itu sekitar 3 bulan untuk proses belajar mengajar. 3 bulan ya. Untuk pendalaman, terutama pendalaman bahasa Inggris, walaupun di sini nggak diperlukan bahasa Inggris, tapi ya tetap belajar nggak apa-apa, lebih bagus ya kan. Iya. Berarti terus terbangnya di bulan apa itu? Terbangnya itu dari Indonesia itu sampai sini sekitar tanggal 15 Desember 2020. Berarti setahun lebih ya Pak ya? Setahun lebih prosesnya itu nunggu itu. Karena kehantam corona juga bukan? Iya sih ya. Alasannya corona juga. Di bulan 2, bulan 3 itu kan corona masuk ya? Lagi merebak ya benar. 2020 Maret ya itu ya kalau nggak salah itu. Terus kalau boleh tahu itu
LPK-nya apa dulu ya? Pertamanya LPK-nya apa tuh? Ini nggak usah disensor ya? Apa disensor? Nggak apa-apa. Tit. Ini apa? Ya udah. Bebas ini. Oke, kita langsung terbuka aja ya. Kita prosesnya itu sebenarnya saya nggak merekomendasikan ya, tapi ya saya terus terang aja, saya dulu diproses di PT Aljubara di daerah Bekasi. Aljubara ya. Iya. Memang lagi naik daun sih PT Aljubara ya. Karena sering memberangkatkan ya. Tapi ya itu tergantung teman-teman semua ya kan. Buat yang mau Masih kesini. tergantung Ya. rezeki ya, kalau memang cepat ya cepat diproses. Iya, gitu. Berarti di PT Aljubara ya. Iya, PT Aljubara. Terus nih, banyak banget yang nanya ini berapa sih biayanya untuk kerja di sini itu berapa gitu. Semuanya berapa? Ya kurang lebih sekitar 50-an itu Mas. 50 juta. Harus Mbak atau Masnya mungkin harus mempersiapkan uang. 50. Maksudnya uang itu kan untuk biaya pendidikan, biaya makan, biaya tinggal selama di mes, buat ngurus visanya, ngurus akomodasi apa, tiket. Itu 50 juta. Habis Ya lebih atau bisa lebih, bisa juga. Memang lebih sih segitu. 50 juta. Jadi sekitar 50 juta ke atas lah. Gitu. Nah ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan itu mengenai itu tadi dan mengenai jobnya, Pak. Sebenarnya di sini tuh job itu banyak atau enggak? Terus sampean itu pertamanya dapat job apa, kesininya itu apa gitu. Oh, job memang sebenarnya di sini memang dibutuhkan ya, tenaga itu memang kurang kalau di sini tuh, untuk kerjaan memang banyak. Heeh. Sebenarnya negara ini sepertinya kekurangan tenaga gitu. Karena emang penduduknya nggak ada sih, Penduduknya memang sedikit, ya. investor juga banyak di sini. Jadi harus butuh itu kan tenaga kerja juga ya. Saya di sini udah 2 kali pindah agent. Agent yang pertama saya di Pabrik apa tuh? pabrik ayam. Pabrik ayam. Posisi saya di bagian pilet. Pilet. Tahu lah buat teman-teman semua. Alumni Droset ini. Kalau yang teman-teman semua pasti pernah ke Droset ya. Droset itu pabrik Yang terbesar di daerah mana tuh, Sidley ya. iya, pabrik tujuan utama TKI dan TKW itu di sana banyak. Cuman kita mental soalnya waktu itu. Karena Nggak kuat mental lah, pertama namanya iya, pemain baru kan ya, pemain baru belum menyesuaikan kondisi badan, kondisi langsung tubuh. disuguhkan dengan suhu yang lumayan dingin sih menurutku. Ya, Ya memang kebetulan kita juga lagi musim dingin itu tiba di sini itu. Desember ya. Desember. Desember kayak gitu. Dan terus sampean pindah ke Sekitar Januari 2020 saya pindah di PT apa ya? Ibaratnya dia bergelut di bidang furnitur furnitur di daerah Szczecin, Polandia. Szczecin itu kalau dari Warsaw itu sekitar 8 jam ya. 8 10 jam lah. 10 jam. Paling lama tuh 10 jam. Naik kereta tuh. Naik Apa kereta. jalan? Tapi kereta di sini jangan khawatir kok, tepat waktu dia. Tepat waktu ya. Iya, nggak ada istilah molor apa. Tapi ya gitu. Kalau ketinggalan uang nggak ada penggantian. Iya karena itu salah sendiri sih ketinggalan kan. Gitu. Jadi pindah ke furnitur itu berapa jam, Pak? Berapa jam? Maksudnya berapa lama di furnitur? Furnitur saya udah 8 bulan kerja. 8 bulan Ya, kerja. memang gajinya kecil sih, kalau hitung-hitungan jamnya sekitar 1 jam itu 13 zloty. 13 zloty 1 jamnya. Untuk tanggal hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya? iya, Tanggal 6 bulan November Heeh. 2021 ini zloty sekarang sekitar 3.600-an. Berarti Ya nggak stabil sih, tempo hari juga 3.500 pernah minggu kemarin. Sekarang udah agak naik, mudah-mudahan naik lagi. tapi rata-rata di sini pabrik itu per jamnya berapa itu, Pak? Rata-rata sepengetahuan sampean. Dilema ya, kadang kerjaannya jamnya panjang, gajinya kecil. Terus ada Gaji besar tapi jamnya pendek ya. Tinggal pilihan masing-masing aja itu. tapi kembali lagi itu totalnya sama sebulannya segitu ya, nggak beda jauh Nggak gitu beda kan. jauh, nggak ada yang di atas 15 lah, rata-rata di 15 ke bawah lah. 15 Kalau zloty. bersih loh, 15 zloty atau gimana? 15 Juta. 15 juta kalau dikonversi ke rupiah. 1 bulan 15 juta.
Ya hitungannya di bawah 3.000 ya. 3.000 zloty ya. Ya 3.000 lah, 3.000 dikit lah, 3.300-an lah. Itu normal sih di sini segitu. Ya kalau di ya banyak sih yang di bawah itu. Ya tergantung nasib lagi kembali gitu kan. Dapatnya di pabrik yang 12 jam atau yang 8 jam kayak gitu. Kebetulan. Tapi di mana tempat orang Polandia tuh orangnya enak kok, welcome. Ya kalau orang-orangnya ya Orangnya baik-baik. walaupun dia kadang bicaranya tuh kasar tapi sebatas lingkungan kerja aja. Tapi kalau dia di luar lingkungan kerja mereka baik kok. Makanya ya. Terus mengenai bahasa gimana? Bahasa sebenarnya yang dibutuhkan rekomendasikan itu emang bahasa Polandia, terutama ya untuk sapaan seperti dzień dobry, dziękuję, nie, tidak ya, Masa kurwa. kurwa jangan, Nye kurwa. dobre widzę. Ya bagusnya sih emang di bahasa Polandia kalau bisa. Kalau enggak ya bahasa Inggris ya udah lumayan lah. Seenggaknya bisa komunikasi kan kayak gitu. Tapi sekarang akomodasi aplikasi di Google juga banyak sih untuk belajar ini atau didak nggak masalah. Tapi susah tetap. Saya udah nyoba itu tetap susah. Oh, aplikasinya ada itu tapi nggak ini. Karena lidah kita itu susah, Pak. Ya memang antara penulisan dengan pengucapan memang beda, Iya. jauh sekali ya. Terus nih, untuk mengenai tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal di Polandia itu sebenarnya bayar atau enggak? Gimana? Oh kalau masalah bayar atau tidak itu tergantung agent sama tergantung perusahaan sih. Tergantung agent lagi. Iya tergantung agent yang menentukan harga itu. Makin bagus kualitas apartemen makin mahal. Jadi bayar ya. Ya tetap Itu bayar. dipotong langsung dari gaji ya. Langsung potong gaji otomatis. Itu per jamnya dipotong. Dia tetap motong itu juga atau gimana? Tetap motong. Tetap potong ya. Jadi kayak gitu. Di sini tempat tinggal kita bayar dan per jamnya itu emang kita dipotong. Kayak gitu guys. Ya namanya kita kerja sama agensi kan, nggak kontrak pabrik kan, kayak gitu. Iya. Masalah dia ngeluarin ini sih working permitnya dari agent. Kayak gitu Pak. Kayak gitu. Nah terus teman-teman juga banyak yang nanya itu working permit itu sebenarnya itu berapa lama sih keluarnya itu Pak? Kalau dari Indonesia nih kita apply itu berapa lama sih sampai waktu itu? Working permit itu berapa ya? 3 bulan atau 3 bulanan kayaknya itu. 3 bulan ya? Heeh. Kita sama nggak sih? Sama ya? Oh sama kita. Oh udah pernah ketemu ya? Oh, Lu siapa? ya lu siapa? Jadi 3 bulanan ya working permit itu. Jadi prosesnya itu sebenarnya paling cepat 6 bulan. Ya, Itu baru permit aja belum proses yang lainnya. belum visaan. Visanya belum. Sekarang kan pakai PAP juga. Kalau kita dulu pakai PAP nggak sih? Katanya doang sih ya. Ya iya sih. Tidak ada PAP. Tidak ada PAP. Masanya edisi pertama gitu ya. Kita edisi pertama. Udah gitu. udah karatan lah. Jadi kayak gitu semuanya udah jelas ya guys ya. Semua udah sering itu kan. Jadi buat teman-teman semua ya tetap semangat, tetap jadi beban orang tua di rumah. Janganlah. Jangan membebani yang di rumah orang tua jangan. Pokoknya kayak gitu. Ya, Cuman pesan- Cuman pesan saya itu ya kalau memang udah berangkat ke sini harus benar-benar kerja. Jangan buat main-main. Jangan pilih-pilih kerjaan Gak juga. usah pilih-pilih, gak usah nimbang-nimbang. Selagi itu ada cuannya, lakukan. Seperti itu. Ujung-ujungnya duit berarti. Ya kalau pindah sih fair-fair aja kalau emang dia nggak betah pindah. Cuman kan paling nggak nunggu gajian gitu kan biar kita dapat pegangan terus pindah ke tempat lain. Kalau berat nggak berat itu tergantung penempatan kita posisi di mana sih. Tergantung hati juga ya. Tergantung hati, tergantung mandor yang nempatin kita di mana. Intinya sama. Dibilang berat-berat, dibilang enteng-enteng. Tergantung posisi kerja aja. Kayak gitu. Jadi udah jelas semuanya kan. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua rekan-rekan yang di Polandia ya kan. Kalau mau berbagi ceritanya boleh di kontak-kontak aja. Ataupun ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada siapa namanya? Song of Love. Song Vlog ya. Boleh iya. gitu. Ini dengan Mas ini ya. Dengan Siapa Mas nama Mas? Alex. Oh Mas Alex. Dengan nama gue di sini, Alex.
Jadi kayak gitu. Oh dimakan Pak, dimakan Pak. Sorry ya, Diminum juga. lapar nih hawanya dingin. Jadi Lapar hawanya dingin. lapar hawanya dingin. Di sini udah musim dingin jadinya. Jadi Dingin hawanya lapar kebalik, sorry. Sorry, Bray. nah ini terus ini pertanyaan terakhir ini, terakhir. Pamungkas semua nih. Pamungkas. Sebenarnya kita pengen panjang juga nih. Iya. Iya Chan. Tapi dia gak iso Jawa deh. Bukan sih. Jakarta. Ngerti tapi rata ngomong Jawa kok. Enggak sampai sing punya bahasa Jawa nih. Iya. Bahasa Indonesia aja, maksudnya penonton kita kan Indonesia. banyak berbagai macam suku dan budaya ya. Kalau bisa malah bahasa Inggris, cuma saya nggak bisa ya kan. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Jadi gini. Setelah setahun lebih di Polandia nih. Setahun lebih di Polandia. Itu kesannya apa, enak atau enggak di sini tuh sebenarnya tuh gimana? Kesannya sih kalau bicara masalah suka dan duka, memang dukanya lebih banyak daripada sukanya. Kalau sukanya ya penting kita ciptakan sendiri aja deh. Yang penting kita ketemu temennya enak, Betul. bos yang enak, lingkungan kerja yang nyaman. Setuju. Intinya kita jaga Imun. persaudaraan lah di perantauan lah. Intinya ya kita jaga lidah memang perlu ya, sama kedisiplinan, kepedulian gitu. Yang kebersihan juga di sini juga apa ya, nggak sembarangan sih buang sampah, Harus ini ya. harus dipilih-pilih ya, plastik ke plastik, sayur-sayur, sampah basah, nggak kayak kita Indonesia dibungkus. Maaf ya saya ngomong Indonesia. Bukannya ini ya kan, tapi ya emang gitu adanya. Berarti intinya enak di sini atau gimana? Intinya menurut sampai enak. Kalau untuk nyari uang di sini memang saya nggak merekomendasikan sih, cuman kalau memang rezekinya kalian semua ada di sini ya monggo datang, orang sini juga welcome kok. Intinya bersyukur lah gaji berapapun ya. Ya bersyukur. Bersyukur. Masa kalau gaji gede juga gaya hidup kita juga makin gede, sama aja. Betul. Gaya hidup sih kalau makan. Iya, di sini mempengaruhi juga gaya hidup. Gaya hidup yang luar biasa guys. Mending hidup sederhana aja, Bray. Iya, betul kayak gitu. Ya udahlah, kayaknya udah sampai situ aja perbincangan kita kali ini karena udah hampir 10 menit. Semuanya sih disambung sampai 2 hari. Jadi itu tadi kisahnya dari Pak Indra, Mas Indra. Udah setahun di sini dan ya bisa diambil baiknya, gimananya. Pokoknya kalau ada salah-salah kata dari kita, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya gitu ya guys ya. Oke, ditunggu Bray ya kehadirannya. Jadi sampai ketemu di next video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya kan. Bye bye. Oke. Semangat bro.